Sebenarnya bukan pilihan. Jadi relawan adalah sebuah panggilan jiwa, Betul, panggilan gitu. jiwanya. Kalau kita hari ini mengingat kata Rasulullah, suksesnya manusia itu adalah manfaat buat yang lain. Mhm. Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Maka ada kepuasan tersendiri ketika kita hari itu bisa bermanfaat untuk banyak manusia. Di sana kan daerah makam raja-raja, Oh iya betul. gitu. Iya, Jadi di bawah bumi ini seakan-akan kayak ada gongnya, gitu. Seringkali ada suara beng, gitu. Disitulah kita mengalami sebuah kejadian luar biasa, hujan batu. Merapi meletus pada satu dengan dahsyatnya. Yang sangat menjadi pertanyaan luar biasa bagi saya, kemana sebenarnya orang laki-laki? Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana Allah berikan kemudahan. Ternyata inilah magnet rezeki, marketing langit kita. Melalui apa? Banyak kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Biasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pokari? Riasah TV kali ini kedatangan seorang tamu yang insya Allah sudah sangat kenyang sekali pengalaman dengan berbagai macam hal tentang dunia kemanusiaan. Kembali saya Numan Nasif Nasyafi menyapa Anda para pemirsa Riasah TV di acara Pokari Podcast Riasah TV. Sahabat kita kali ini adalah seorang teman lama saya. Beliau itu adalah seorang relawan kemanusiaan yang sudah malang melintang seperti itu. Langsung saja kita sapa bersama sahabat kita yang satu ini. Sahabat saya juga, dia adalah saudara Akhirus Soleh. Apa kabar? Alhamdulillah, Sehat ya? sehat, alhamdulillah. Lama sekali nih nggak ketemu ya. Iya, iya, iya. Jadi sahabat Pokari, saya pertama kali kenal dengan saudara Soleh ini itu ketika tahun 2006 ketika terjadi gempa di Yogyakarta. Siap, Ya. betul. Jadi waktu itu saya masih SMA dan saya dapat amanat untuk pergi ke sana membantu para korban bencana alam. Disitulah saya pertama kali bertemu dengan beliau. Nah, setelah itu sepak terjangnya beliau ini sudah malang melintang kemana saja ya. Terakhir kemana ya? Mungkin Terakhir di terjun di Banten. mana? Terakhir di Banten. Banten, bukan Lumajang. Lumajang juga. Oh iya, Masya Setelah Allah. Lumajang kan Banten banjir bandang kan. Ya, jadi Masya pokoknya Allah. kalau kita sebut ada bencana apa, insya Allah beliau itu pasti turun ya, Masya malang Allah. melintang. Nah, Ya. kita akan korek lebih jauh tentang siapa sosok yang satu ini, insya Allah ya. Jadi gini, Kang Soleh, Siap. mungkin bisa diceritakan sih gimana sih awal mula tertarik dengan dunia kemanusiaan atau kerelawanan? Silakan. Aduh, Masya Allah. Pertama kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Riasah TV nih ya, dengan program Pokarinya nih. Iya. Luar biasa. Di luar sana kita melihat apa namanya merek Pokari itu kan terbayangnya minuman gitu ya, yang menyegarkan gitu. Kalau kita melihat moto yang disampaikan oleh kru-kru dari Riasah TV, Pokari, apa sih Pokari? Podcast Riasah TV. Iya. Motonya luar biasa sekali. Ya, jadi media dakwah menuju jannah. Masya Allah. Jadi kesegaran yang didapat tuh bukan hanya kesegaran yang semu gitu ya, tapi insya Allah kesegaran yang menghantarkan kita sampai dengan ke akhirat kelak. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi pengalaman luar biasa yang hari ini bisa saya dapatkan. Pada saat itu panggilan jiwa yang menggelora gitu berawal dari tragedi Merapi di Jogja gitu. Oh, di Jogja. Di Jogja gitu. Jadi pada 2006-an. 2006 ditambah lagi ada lagi 2010 gitu. 2010. Nah, kurang lebih itu ada 2 kali bencana di Jogja. Gitu. Pertama bencana gempa gitu, yang kedua adalah meletusnya Gunung Merapi. Gitu. Pada saat itu saya bertemu dengan Bang Nasif nih ya. Gitu, luar biasa sekali yang pada saat itu kita sama-sama belum menerima ijazah sekolah. Masya Allah, baru saja lulus sekolah gitu ya. Tapi sebelum lulus itu saya mendapatkan sebuah apa namanya bahasa yang menurut saya awalnya kurang menyenangkan gitu. Apa itu? Jadi kata kakek saya gini, waduh Leh, kamu nih
naik kereta bisanya naik KRL doang katanya gitu. Kurang jauh mainnya. Iya. Aduh, kalau Mbah ini naiknya sudah, apa namanya, kereta eksekutif, gitu. Oke. Ya bismillah lah Mbah, gitu. Suatu saat pasti saya akan naik kereta eksekutif juga, Masya Allah. Nah, itu di ba'da zuhur pada saat itu, saya disampaikan seperti itu, qadarullah, ba'da asar saya mendapatkan telepon dari Cilengsi, ya, persisnya waktu itu saya ditelepon oleh, ikhwan lah ya, gitu, dari Cilengsi menyampaikan bahwa ada peluang untuk bisa berangkat ke Jogja, gitu. Karena Jogja pada saat itu sedang mengalami musibah gempa, gitu. Qadarullah juga saya mendapatkan sebuah kemudahan, mendapatkan tiket gratis pada sekalian Wow. dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, gitu. Berapa orang Qadarullah waktu itu yang pada berangkat? saat itu saya berangkat 6 orang, 6 orang. gitu. Perwakilan dari Bekasi saya dan yang lain ada perwakilan dari Lampung juga. Nah, pengalaman pertama naik kereta eksekutif ya, menjadi seorang relawan gitu kan, itu kan merupakan satu panggilan jiwa, merupakan kebanggaan juga. Udah gitu naik kereta eksekutif, Masya Allah. Kesampaian juga Wah, ya kesampaian akhirnya. juga akhirnya gitu. Wah, Masya Allah. Di kereta itu saya bukan hanya, apa namanya, bukan hanya dari Lampung, bukan hanya dari Bekasi, saya pribadi maksudnya, karena pada saat itu gempa Jogja juga sempat dijadikan, apa namanya, bencana nasional ya. Betul, betul. Jadi, bantuan-bantuan dari luar negeri ternyata banyak juga. Kenapa saya bisa ceritakan seperti itu, terbukti di dalam kereta eksekutif menuju Jogja itu, di situ ada orang Amerika, ada orang Turki, ada orang Inggris. Aduh, Masya Allah. Nah, yang bikin menggelitik ini lucu sekali, jadi ada teman barengan dengan saya, gitu. Yang lain kan semua dikasih selimutnya, besar, Iya, gitu, besar. Nah, teman saya ini berangkat dari Lampung, gitu. Dia emang baru pertama kali juga naik kereta eksekutif. kedinginan. Begitu dia dikasih, apa namanya, selimut, dia kaget, "Waduh, kok selimut saya ditarik ke atas, kaki saya dingin nih," katanya gitu. Lah, diturunin badannya dingin gitu. "Lah kok antum nyaman aja?" gitu kita bilangin. "Wah, itu antum dapat selimutnya yang kecil," saya bilang. Nah udah gitu dia tiba-tiba kaget, dia memegang, apa namanya, batasan, tempat bangkunya, gitu. Tiba-tiba kakinya itu langsung naik ke atas gitu, ngejungkit ke atas, dia kaget lagi, "Waduh, kok dia bisa begini?" katanya. Ya, Itu segini ya, seatnya ya. jadi seatnya itu di bawah kan ada buat tumpangan kakinya ya. Waduh, luar biasa. Nah, dari situ akhirnya yang lain juga pada ketawa gitu, pada bisik-bisik. Kayaknya sih ngomongin sebelah nih gitu. Jadi itu pertama kali kami terjun menjadi seorang relawan. Berapa gitu hari ya. ya waktu itu? Pada saat itu saya mulai pertama kali diamanahkan 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan gitu. Perpanjang? Perpanjang 3 bulan. Masya Allah, ya banyak pengalaman lah ya. Iya, betul Gitu, sekali. Masya Allah. Iya, apalagi di daerah yang sedang berduka gitu ya. Betul, betul. Jadi bisa diceritakan sedikit nggak bagaimana pekerjaan apa sih yang pertama dilakukan setibanya di Jogja? Jadi pertama kali saya tiba di Jogja itu, kami langsung melihat bagaimana bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, kota yang sangat megah, di mana menjadi destinasi wisata tersendiri dengan segala, apa namanya, hal-hal yang masih berbau kedesa-desaan, gitu, keraton-keratonan, gitu. Pada saat itu kita melihat gedung-gedung tinggi mulai hancur, ya kan? Gitu, sekolah-sekolah juga mulai hancur, gitu. Ya kita cukup, terperangah juga ternyata memang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ terbukti. Iya, betul. Gitu. Bahkan ketika kita sholat ke masjid gitu, yang sangat menjadi pertanyaan luar biasa bagi saya, kemana sebenarnya orang laki-laki? Gitu. Karena ternyata dalam kondisi seperti itu, kebanyakan masih ibu-ibu yang mendominasi untuk mau melaksanakan sholat berjamaah. Gitu, ya. Karena memang basic saya pernah di pondok pesantren, ya, gitu. Jadi saya mendapatkan tugas mengajar di sana. Baik itu mengajar TPA gitu, mengajar taklim ibu-ibu gitu. Keliling dari masjid ke masjid gitu. Bahkan ada sesuatu yang menurut saya juga luar biasa lah. Pada saat itu saya secara jujur menyampaikan, saya belum bisa naik sepeda motor.
gitu. Saya Oke. belum bisa naik sepeda motor gitu. Qadarullah ada seorang ustadz namanya Ustadz Edi Wahyudi. Nah, kalau beliau kalau beliau menyaksikan apa yang hari ini kita ceritakan nih, ya lucu sekali. Jadi saya diminta sama beliau naik Astrea Grand. Oh ya. Gitu. Udah antum bisa naik motor. Padahal saya sama sekali belum pernah mengendarai sepeda motor. Masya Allah. Jadi coba nyalain motornya. Saya nyalain motor, ya kan. Greng, nyala. Coba gasnya pelan-pelan aja, gas pelan-pelan. Saya coba atur gas gitu. Ya pelan-pelan, pelan-pelan naik sedikit gitu kan. Nah, terus turunin gasnya, masukin giginya. Loh, jangan jangan digentak-gentak ya, Iya. gasnya jangan digini-gini kan ya. Iya ya. Gitu. Saya coba glek gitu. Coba gas pelan. Nah, itu tandanya udah bisa naik motor kan gitu. Udah. Akhirnya saya dari Sleman itu diminta berangkat ke Piungan. Oh. Beliau bawa motor sendiri di depan, saya bawa motor sendiri di belakang. Gitu. Sambil dak dikduk der hati ini gitu ya kan was-was kan. Iya betul. Gitu. Begitu sampai di apa namanya? Di Jogja tuh ada namanya daerah Depok. Gitu, di mana banyak mahasiswa nongkrong ya kan, tempat angkringan gitu. Qadarullah pas lampu merah mau belok ke arah kiri, rem saya blong gitu. Lah kok ini direm nggak bisa kanan kirinya nih. Saya panik Iya, kan iya, iya. gitu, Masya Allah, tanpa saya ragu-ragu motornya saya banting ke kiri. Buak, akhirnya saya jatuh. Masya Allah, Ustadz Edi Wahyudi akhirnya mendekat ke saya. Kenapa Hisoleh gitu? Ini Pak Ustadz gitu, motornya ternyata nggak ada remnya kan gitu. Akhirnya saya diambil alih, saya suruh ganti motornya yang satunya gitu. Beliau bawa pelan-pelan pelan-pelan sampailah di Piungan. Nah, yang lebih lebih mengkhawatirkan lagi, ini begitu sore hari saya terbingung-bingung gitu. Kok motor orang lain itu ada lampunya gitu. Kok motor saya nggak ada lampunya kan? Masya Allah. Akhirnya saya Ustadz Wahyudinya sudah jalan jauh gitu. Saya berhenti dulu gitu. Saya coba-coba nih tombol-tombol yang ada di ini kan Jadi motor belum kan. pernah naik motor sama Belum pernah sekali. naik motor sendiri, belum pernah gitu. Jadi sudah lulus STM gitu karena memang saya juga bukan bagian daripada keluarga yang mampu juga dan saya nggak berani gitu apa namanya minta sepeda motor sama orang tua saya gitu. Nah, qadarullah di saat saya menjadi relawan itulah Iya. Allah berikan ilmu luar biasa. Saya tes tadi tombol-tombolnya, ternyata lampu motornya menyala. Waduh, alhamdulillah, bahagia. Saya lanjutkan naik motor sampai ke Sleman, Masya Allah. Sejak hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu yang berharga kepada saya bisa naik sepeda motor, saya ditugaskan untuk ngisi taklim ibu-ibu. Oh, Kalau iya, iya. kalau misalkan Ba'da Isya saya ngisi di Sleman. Nanti kalau Ba'da Subuh saya ngisi di Jombor gitu, Piungan. Besoknya ganti lagi, Ba'da Isya saya ngisi di daerah mana? Tempatnya di Imogiri, ya di Imogiri gitu. Jadi Jadi ini luar ada biasa yang lah. unik di sini bahwa Iya. karena beliau latar belakangnya STM, tapi dia Iya. bisa ngisi ceramah luar biasa loh, benar, serius. Saya sendiri sampai malu ketika waktu itu bertemu dengan sosok beliau. Ini anak kok pinter banget ceramah, pinter banget ngobrol, dalil-dalilnya fase. Saya sampai malu sendiri, saya dari pesantren kok, Masya Allah ya. Lebih fasih gitu dalam berdakwah. Sampai benar-benar dilepas ya, antum sendiri dilepas ya? Sendiri Iya, dilepas. luar biasa. Jadi saya juga banyak belajar sama beliau dan lebih terus terpacu untuk belajar gara-gara beliau ini. Nah, masih ingat nggak Mas Soleh, daerah mana yang paling terparah? Kalau saya mengingat pada saat itu yang terparah adalah daerah Imogiri. Oh, yang tempat Itu saya itu ya? daerah Imogiri, tempat di mana saya dan antum hari itu diamanahkan. Tapi sebelumnya ada juga senior kita di sana, ada Pak Ade Mustolih. Gitu, Pak Ade Iya, iya, iya. Mustolih seorang yang luar biasa, yang serba bisa Iya, gitu iya, ya. betul. Mungkin familiar juga lah di Iya, Riasa iya. TV ini ya. Iya. Gitu. Belakang layar, di belakang layar. Nah, itu di belakang layar ternyata. Dan lebih dahsyat lagi ketika antum dan saya belum datang karena memang kita mendapatkan informasi berkembang setiap harinya itu di sana kan daerah makam raja-raja. Oh iya, betul. Gitu. Iya, Jadi di bawah bumi ini seakan-akan kayak ada gongnya. Gitu. Seringkali ada suara beng kayak gitu. Itu setelah gempa ya. Gitu. Dan masyarakat di sekitar juga rumahnya hampir ya kalau boleh dibilang Iya, rata semua. lah, hampir rata semua. Tapi ada yang unik waktu Gitu. itu di sana bahwa saya lihat sendiri
bangunan rata-rata rata semua itu, bangunan Heeh. pada hancur, tapi masjid enggak. Nah itu, Masya Allah, betul, Itu betul, ketika saya sholat Jumat, karena kita harus ke masjid ya, kita kan betul. cari masjid. Dan benar-benar itu masjid itu yang masih utuh itu. Iya, Masya Allah. Dan memang ada satu hal yang menjadi hal yang luar biasa ya. Kita lihat ketika di Imogiri itu masyarakatnya cukup kompak, masyarakatnya cukup solid lah ya, Mhm. gitu. Satu dengan yang lain, saling membantu, saling menguatkan, saling meringankan. Dan yang lebih apa namanya, sampai sekarang teringat benar, gitu. Bagaimana ketika orang Jawa itu kita bantu, gitu. Mereka dengan apa nih, kesederhanaannya, Mhm. gitu. Mereka ngajak kita makan, padahal kita di sana juga sudah masak juga sebagai seorang relawan gitu. Betul betul. "Mohon maaf ya Mas ya, saya Iya masak apa adanya," iya gitu. Nggak taunya isinya tongseng ayam, gitu. Masya Allah iya ya, iya, betul. gitu. Bahkan ketika Ramadan mungkin, Iya, Mas Nasib juga merasakan lah ya bagaimana keberkahannya, gitu. Masya Allah, ada satu cerita yang luar biasa juga nih. Iya iya. Di sana itu kita setiap sahur, setiap buka puasa itu selalu teh. Iya. Jadi hampir 1 bulan itu full teh. Heeh heeh Dan ini yang bikin saya bergetar ya. heeh. Ini kejadian nyata. Waktu itu mau buka bersama nih, mau Iya buka bersama di musola, waktu itu musola tenda darurat gitu kan. iya. Eee, Waktu itu mau buka, kemudian kita ngadain pengajian dulu, Mhm. pengajian singkat, kemudian saya dalam hati tuh baru bergumam ya, baru Iya. batin bahwa, "Ya Allah, saya sebulan ini kok nggak pernah minum sirup sama sekali ini Mhm. puasa, nggak ada es, nggak ada apa." Iya. Masya Allah. Itu beneran tuh saya nggak ada sirup, kayaknya ini sirup leci enak nih kayaknya nih, ya Allah, Masya waktu Allah. itu. Iya iya iya. Ini beneran ini kejadian nyata. Heeh. Kemudian udah mau beduk ya, dituangkan itu kan, saya tuh Mhm. posisi nggak ngelihat gelas sama sekali itu, nggak Iya. ngelihat sama sekali. Kemudian Heeh. ketika azan, saya minum, Masya Allah, itu kejadian nyata itu langsung minum sirup, ini bener-bener ajaib ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Padahal itu 1 bulan Heeh. full itu, Iya iya. sampai rasanya kering bener itu, pengen minum Heeh. air putih gitu. Heeh. Tapi Masya Allah ya itu luar biasa dari keajaiban, mungkin salah satu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ya, Betul dan betul. mungkin antum pernah mengalami gitu juga Mhm. gitu. Itu Masya Allah saya langsung nangis itu, Iya sholat kemudian saya merasa malu gitu. iya. Kita belum banyak apa-apa, minta gitu aja, baru batin aja Mhm. langsung Allah kasih tunai, dan itu mungkin salah satu, dahsyatnya bulan puasa ya. Betul betul. Apa yang kita baru bayangin aja udah langsung dikasih sama Allah. Ini kisah nyata nih, bener Iya. nih, saya Masya baru Allah. saya ceritakan mungkin ke Masya antum. Allah, betul betul Iya. betul. Ngomong-ngomong kenapa sih milih jadi relawan? Antum nggak kerja yang lain aja? Masya Allah. Jadi ketika, tadi ya lulus sekolah tadi, Iya, terus kita sebenarnya bukan pilihan. Jadi mhm, relawan adalah sebuah panggilan jiwa, betul, panggilan gitu. jiwa ya, Kalau kita hari ini mengingat kata Rasulullah, suksesnya manusia itu adalah manfaat buat yang lain. mhm, Eee, Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Maka ada kepuasan tersendiri ketika kita hari itu bisa bermanfaat untuk banyak manusia. mhm, Kalau tadi antum bisa menggambarkan sebuah kebahagiaan luar biasa, baru kretek di hati ternyata Allah Subhanahu wa betul, taala sudah menjawabnya, mhm, gitu. Memang ada istilah bahagia itu harus diciptakan. mmm. Bahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Nah ini, Nah, ya ini ini kan ilmu juga nih luar dari beliau biasa nih. sekali, Iya, kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan harta. mhm, betul betul, Kebahagiaan itu tidak bisa dinilai juga dengan materi. Ketika kita melihat bagaimana seorang, apa namanya, yang sangat terkenal, yang punya usaha kapal paling terkenal, mhm, siapa kalau nggak salah Onassis ya, mhm, gitu. Saya lupa nama tokohnya itu, mohon maaf tanpa ada niat untuk menyinggung, beliau adalah seorang yang kaya raya, mhm, gitu. Pada saat itu melihat 2 tukang beca, gitu. Beliau orang yang sangat kaya raya, dia selalu didampingi oleh seorang ajudan yang gagah, tinggi, ganteng, ya kan. Pakaiannya juga necis semuanya kalau kata orang Betawi ya, gitu. Dia melihat 2 orang tukang beca, yang satu sedang makan, yang satu sedang tertidur lelap, gitu. Dia bergumam kepada ajudannya, mhm, "Aduh luar biasa sekali, tidurnya dia nyenyak, makanya yang lahap satu ya, makannya lahap," mhm, gitu. Sementara hari ini saya yang diberikan banyak kekayaan, gitu, saya tidak bisa menikmati apa yang saya miliki, mhm, gitu. Sedikit mungkin ada rasa sedih dalam hatinya,
dalam benak pikirannya gitu, bahwa hari ini kebahagiaan semua yang hari ini bisa saya rasakan. Tidak pernah saya hari ini bisa tidur dengan nyenyak. Saya berpikir bahwa besok mungkin masih ada orang yang menagih invoice, menagih hutang dengan saya. Karena memang banyak pekerjaan dunia yang harus saya selesaikan. Gitu. Begitupun ketika saya sedang makan. Begitu banyak lauk yang ada di meja, di atas meja itu kan ya, berbagai macam lauk, tapi saya tidak bisa menikmatinya. Sekedar lewat tenggorokan beberapa lauk yang saya pilih gitu. Itu nilainya tidak sedikit. Tapi seorang tukang beca itu, mohon maaf ya, itu makan hanya sekedar tempe goreng, nasi putih dengan sambal. Tapi dia bisa menikmatinya. Gitu. Begitu banyak kebahagiaan yang tukang beca bisa berikan kepada orang-orang yang hari ini membutuhkan jasanya. Goesan demi goesan. Gitu. Itu kan filosofi sebuah kehidupan. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan yang nyata, ya, kita harus jalan dengan penuh semangat. Tapi ketika dia berhenti menggoes daripada beca tersebut, berarti dia telah sampai. Begitupun sama kehidupan kita. Ketika hari ini kita mau mendapatkan sebuah kebahagiaan, jangan kita berhenti. Bahagiakan orang lain, bahagiakan orang lain, bahagiakan orang lain. Manfaat buat orang lain, manfaat buat orang lain. Di suatu titik di mana nanti kita ingin sesuatu, maka Allah akan datangkan kebahagiaan. Jadi itu, ciptakan kebahagiaan orang lain, Allah akan ciptakan kebahagiaan untuk kita. Jadi itu prinsip dalam hidup antum ya, dalam menjadi relawan ya. Insya Allah. Kenapa saya dari relawan satu ke relawan yang lain? Mungkin ada timbul pertanyaan, berapa lama, berapa kali menjadi relawan gitu. Di beberapa tempat kejadian, Jogja saja 2 kali, belum lagi di Pangandaran, belum lagi di Padang gitu ya. Dan ada keseruan-keseruan tersendiri. Pada saat kita di Jogja, mungkin kita pada saat itu masih lajang. Itu tragedi pertama Jogja. Tragedi kedua saya sudah mulai menikah. Gitu, dimana pernikahan yang hari itu saya rasakan, masih punya anak ya, gitu, punya anak. Dikala Idul Adha, gemuruh takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pada saat itu kita sedang ada di UGM. Gitu. Sedang ada di UGM, tiba-tiba berlarianlah seorang anak kecil di tengah-tengah di antara saf-saf yang orang berada sedang sholat Idul Adha. Gitu. Mungkin dia terlepas daripada pegangan abinya, ayahnya, gitu ya. Dia berteriak, Abi, Abi. Gitu. Itu tanpa kita sadari ya, para pemirsa Resa TV, gitu, air mata pun menetes. Kita ingat dengan anak kita. Artinya di tengah perjuangan, tidak ada sedikit pun rasa untuk meninggalkan istri, meninggalkan anak, tanpa beban, bukan. Di tengah perjuangan menjadi seorang relawan, gitu, ada sebuah niatan tadi. Suatu saat Allah akan memberikan kebahagiaan kepada istri kita, kepada anak kita, juga kepada keluarga kita. Gitu. Dan alhamdulillah dari setiap kejadian-kejadian itu pasti akan ada hikmahnya. Gitu. Nah, setelah dari Jogja ini kemana nih? Sudah pernah lagi nih. Dari Palu ikut nggak? Palu? Enggak, saya nggak ikut ke Palu. Pada saat itu ada kegiatan lain. Gitu, ada kerjaan. Saya ke Padang. Ke Padang itu luar biasa sekali. Ke Padang, jadi pada saat itu istri saya baru melahirkan. Baru melahirkan 3 hari gitu. Langsung ditinggal? Saya dapat informasi dari Cilengsi juga gitu. Coba lihat di TV katanya gitu. Saya lihat TV ternyata benar Padang gempa. Gitu, saya ya udah berangkat ya. Nah, saat itu mohon maaf dengan sangat ya, istri saya mungkin menyaksikan. Jadi saya bilang saya ada latihan SAR. Gitu. Saya ada latihan SAR di Cilengsi 3 hari. Gitu. Nah, setelah itu saya berangkat ke Tanjung Priok gitu kan, naik KRI Dr. Suharso. Gitu. Saya berangkat ke Padang. Perjalanan 3 hari 3 malam. Waduh. Itu izinnya 3 hari. Izinnya 3 hari. Nah, setelah saya sampai di Padang saya baru bilang, ternyata saya diamanahkan 1 bulan di Padang. Saya bilang gitu.
Masya Allah. Tapi memang itu ada kemudahan tersendiri ya, Masya Allah. Jadi kalau orang lain itu, mau menikah, dia sibuk dengan bagaimana caranya bisa bekerja. Kalau saya, unik ya para sekalian, saya setelah menikah 2 bulan, saya berhenti bekerja, gitu. Saya ngajar privat, gitu ya, privat ngaji, gitu ya, di Komplek DKI, gitu. Dan di detik-detik mau lebaran Idul Fitri itu sebelum gempa Padang terjadi, gitu, saya sempat diminta bantu, seorang tukang, gitu, bantu untuk ngecat rumah, gitu ya. Saya dibayar tuh waktu itu 1 hari 100.000, gitu. Nah, kurang lebih saya diminta bantu tuh ada 15 hari menjelang lebaran ya. Saya udah siapkan sama istri, ini nanti uang yang buat bayar kontrakan 350.000 gitu. Ini uang bulanan kamu pegang buat belanja gitu. Dan ini sisanya 750.000 nanti untuk persiapan bulan depan, bulan depan. Itu saya baru lahiran istri. Gitu, baru lahiran. Nah, qadarullah ada gempa itu. Jadi unik sekali Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ternyata. Tanpa disangka, tanpa dinyana gitu. Artinya apa? Saya berangkat ke sana, saya sudah pegangkan bekal semuanya. Itu Masya Allah sekali. Ya, sampai kita turun di Pabayuran, gitu, Teluk Bayur maksudnya, Teluk Bayur, pelabuhan Teluk Bayur, sampai ya banyaklah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Itu di Padang, ya Masya Allah. Kalau cerita versi Padang gimana nih? Mungkin ada kisah-kisah yang mungkin berkesan atau Ada sangat ya. Kalau di Jogja dengan di Padang itu sangat berbeda. Kenapa? Kalau di Jogja mungkin kita melihat bagaimana orang itu membangun dengan tumpukan-tumpukan batu dengan tanah liat kebanyakan. Artinya apa? Ketika kita dorong aja jatuh. dengan tangan dia bisa jatuh gitu. Betul. Tapi ketika kita melihat Padang, Padang itu bangunannya sangat kokoh. Ya, Batu kali. bukan batu bata, batu merah. Batu merah. Gitu, batu merah gitu. Jadi yang namanya kita megang bodem atau palu besar itu hampir setiap hari. Gitu. Ya, tapi tetap semangat alhamdulillah. Gitu. Nah, di sana yang sangat luar biasa karena Padang itu dikelilingi gunung-gunung dan laut. Gitu. Ya hampir setiap minggunya kita rihlah gitu ke laut, mandi di pantai gitu. Nah, inilah unik. Di tengah jihad itu ada rekreasi, tapi di tengah rekreasi belum tentu ada jihad. Asik. Masya Allah. Oke. Saya juga pernah dengar katanya ada juga ujian keikhlasannya nih. Wah, Kira-kira apa ini? Masya Allah. Ketika di endingnya nih, kira-kira gimana nih? Jadi apa namanya, bicara masalah ikhlas. Iya. Memang yang namanya ujian berjuangan itu kita mau berangkat kita diuji. Pada saat kita di lapangan kita juga diuji. Betul. Pada saat kita pulang pun kita diuji juga. Gitu. Lah tinggal bagaimana kita mensinergikan nilai-nilai positif dalam diri kita. Gitu. Satu pembelajaran yang hari ini sudah sama kita rasakan. Kita ini kan masuk dalam ruang lingkup kehidupan berjamaah dan berimamah. Gitu. Gambaran luar biasa yang Allah berikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Bagaimana seorang Ibrahim dan Ismail. Ketika kita mau mentaati Imamul Muslimin beserta bitonahnya yang hari ini mengamanahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan amanah-amanahnya, gitu. Maka kita jadikan diri kita sebagai Ismail. Apapun yang terjadi, jangan goyah, jangan gentar. Kalau bahasa sekarang jangan baperan. Waduh. Tapi bagaimana caranya berperan, gitu. Ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah, maka tidak ada kata lain kecuali ikhlas. Apapun yang terjadi kita ikhlas. Gitu. Ketika kita mendapati teman kita sedang mendapatkan sebuah ujian, ya kita kasih motivasi. Gitu. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian, kita juga ayo bagaimana caranya. Gitu, saling memberikan motivasi, saling menguatkan. Begitu, insya Allah. Baik, kalau ujian terberat nih selama jadi relawan apa? Boleh diceritakan nggak nih? Atau sensitif kan nih masalah seperti ini? Enggak, paling insya Allah berat enggak. Ujian paling Satu berat. dua deh yang paling mungkin dirasa atau mungkin ya, ujian paling berat di usia saya yang sangat muda. Pada saat itu saya diamanahkan untuk memimpin 181 ikhwan, 181 relawan gitu di Padang itu. Satu peleton itu. Nah itu makanya jadi
dengan berbagai persoalan keluarganya. Hmm. Gitu ya. Ada yang di rumahnya mungkin nggak ada beras, Ya, ada yang betul. di rumahnya anaknya sekolah tapi belum bayaran, ada yang mungkin anaknya sekolah eh, nggak bisa ikut ujian gitu Hmm. karena nggak bayar SPP ya, gitu. Ya sebenarnya itu menurut saya ujian yang sangat berat. Karena biar bagaimanapun karena saya yang dijadikan komandan lapangan ya, amir lapangan gitu atau Hmm. korlap, otomatis kan curhatan dari fulan semuanya datang ke saya. Hmm. Loh, bagaimana caranya kita memberikan sebuah edukasi duplikasi nilai-nilai positif gitu. Satu hal yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di lapangan gitu, bahwa setiap kita itu pasti pernah merasakan bangku sekolah Ya. gitu. Gambaran kehidupan adalah tidak ubahnya kita hari itu bersekolah. Kalau ada tingkatan sekolah baik itu dari SD, SMP ataupun SMA, Hmm. bahkan sampai bangku perkuliahan gitu. Di sana satu kata kunci yang bisa mereka jadikan sebuah bekal sebenarnya. Apa itu ilmu? Gitu. Hmm. Ujian mata pelajaran semuanya sama. Mata pelajaran dari mulai matematika, bahasa Indonesia, ya Hmm. kan, bahasa Inggris dan sebagainya. Ketika kita ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi, taruhlah misalkan dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3 sampai dengan seterusnya gitu, maka kita akan diberikan sebuah ujian. Ujian dari mata pelajaran terkait. Untuk naik tingkat ya. Nah, betul untuk naik tingkat. Sebelum kita ujian, pasti kita ditanya sama guru, "Sudahkah antum semua belajar? Siapa yang tadi malam belajar?" Nah, Ya. itu, ya kan? Betul. Itu kan pertanyaan klasik seorang guru kepada muridnya. Ada murid yang jawab pada saat itu, kalau kita ingat, saya baca Bu Guru, 1 lembar buku. Dia hanya baca selembar. Hmm. Ada lagi murid yang menjawab, "Saya baca Bu, 1 buku." Gitu. Tapi ada juga yang menjawab, "Saya tidak baca Bu, sama sekali." Gitu kan, tidak baca sama sekali. Gitu. Nah, qadarullah soal yang diberikan oleh sang guru ya, adalah yang dibaca cuma selembar. Hmm. Artinya apa? Orang yang pada saat itu anak yang pada saat itu membaca 1 lembar buku tadi, Hmm. gitu. Ternyata qadarullah itu adalah jawaban dari soal yang diberikan, Hmm. gitu. Maka dia kan senyum-senyum ya kan, gitu, rasa bangga tersendiri, dia lirik kanan, lihat kiri, ya kan, sambil bergumam sendiri kan, "Aduh alhamdulillah, untung yang saya baca nih pas banget sama soalnya, saya tahu nih jawabannya kan," gitu. Wah, sedangkan yang baca 1 buku gitu, dia juga masih bingung nih, "Aduh banyak banget tadi malam yang dibaca kan," gitu. Yang mana? Oh, akhirnya apa, yang baca 1 lembar tadi dengan cepat, dengan sergap dia menulis jawabannya. Nah, dia tulis jawabannya, dia selesaikan gitu. Setelah dia selesai, saat itu juga dia serahkan ke depan. Teman-teman yang ada di sekelilingnya pasti ada yang julid. Ya, betul. Wah, mentang-mentang udah selesai dia keluar, nggak mau ngasih tahu kanan dan kirinya, gitu. Yang baca 1 buku aja belum selesai loh jawab. Nah, apalagi yang nggak baca sama sekali kan. Beruntung banget. Nah, beruntung banget kan. Nah, begitupun kita. Kita ini telah diberikan panduan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat bagaimana Habibie gitu ketika ditanya, "Kenapa sih Habibie bisa pinter banget bikin pesawat terbang? Apa karena tahu Indonesia ini letak geografisnya banyak pulau-pulau, banyak gunung-gunung gitu kan?" Kan bukan hanya itu. Habibie pernah bertanya kepada seorang Yahudi gitu, "Kenapa Anda hari ini pintar?" Jawabannya apa? Dia belajar di sepertiga malam. Maka dia menjadi seorang pintar. Kita juga kalau mau, bagaimana melihat ujian kehidupan ini kan sebenarnya sama semua. Ya. Kita bicara tentang kontrakan yang masih ngontrak. Kita bicara hari ini tentang sandang pangan. Ya nggak jauh dari makan, nggak jauh dari beli pakaian gitu. Apalagi sekarang kita ngelihat masyarakat sifat hedonismenya sudah luar biasa tinggi kan gitu. Kita dikasih resep sama Allah. Dikasih apa? Resep. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita disuruh bangun di sepertiga malam ketika Allah turun ke muka bumi ini, di langit bumi ini. Kita disuruh mengadu sama Allah. Artinya apa? Kita diberikan sebuah ilmu yang luar biasa. Persoalan terkait dengan pembelajaran yang saat itu diberikan oleh guru di sekolah
mudah sekali kita pecahkan karena kita tahu ilmunya. Lah yang menjadi pertanyaan ketika kita bangun sholat malam itu, apa sih ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan salah. Allah dalam ayat yang lain mengatakan, kalau orang hari ini sudah merawat dirinya dengan tazkiyatun nufus, kiat-kiat mensucikan dirinya, maka dia akan sampai kepada derajat yang takwa. Kalau sudah sampai kepada derajat yang takwa, kata Allah, wa may yattaqillaha wa yu'allimukumullah. Persoalan dunia yang hari ini dihadapi cuman bayar kontrakan, makan, beli beras, sekolah dan sebagainya, bagi Allah sangat kecil. Tetap di hati, ya Allah, hari ini anak saya lulus SD, bagaimana caranya bisa lanjut ke SMP? Begitu banyak hari ini sekolah-sekolah tahfizul Quran, pondok pesantren yang memberikan kesempatan untuk sekolah secara free. Yang penting apa? Ada keseriusan. Kalau kita melakukan sebuah penghayatan yang kuat, itu adalah sebuah kemudahan dari Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berani bangun sholat malam? Ini kan. Nah, cuma kan kebanyakan pada nggak mau. Gitu, Masya Allah. Terakhir tadi di Banten ya? Di Banten. Banjir Di atau Banten. apa? Di Banten tuh banjir. Banjir ya. Jadi banjir luar biasa sekali. Destinasi bukan sekedar wisata kesenangan biasa, tapi di Banten itu kan terkenal dengan destinasi wisata religi. Oh ya. Gitu. Ya, kalau kita tarik benang merahnya bagaimana kekhilafahan Turki Utsmani, ternyata Indonesia nih kuat kaitannya atau erat kaitannya dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya Kesultanan Banten. Al-Bantani. Ya, betul. Masya Allah. Itu juga sangat luar biasa dan alhamdulillah kami di Banten itu membuka dapur umum Forum Gerbek Indonesia. Ya. Forum Gerbek Indonesia itu adalah wadah pergerakan yang berangkat dari kepedulian sesama pada saat corona terjadi. Ya, di awal-awal corona gitu. Panggilan jiwa teman-teman dari relawan ya, dari banyak organisasi, kita berkumpul di kantor Wali Kota Bekasi di bawah pohon beringin nih, DPR. Di bawah pohon rindang ya. Ya, berangkat dari situ ya ada yang memiliki kemampuan dari water rescue-nya, ada yang memiliki kemampuan dari jungle rescue-nya gitu dan lain-lain. Kita berkumpul ya bersatu, nah bikin namanya Forum Gerbek Indonesia, Gerakan Relawan Kebencanaan dan Kemanusiaan. Dan alhamdulillah berangkat dari situ banyak kejadian-kejadian kemanusiaan yang pada akhirnya ketika kita datang ke lokasi bencana gitu, tidak, kalau boleh diibaratkan begini ya, tidak hanya hari ini kan tempat bencana gitu, satu orang bawa Indomie, yang lain bawa Indomie semua. Kita enggak gitu, saling bersinergi. Ketika kita sudah memiliki hasil asesmen di lokasi tersebut gitu, oh ini ternyata logistik berupa sembako sudah ada yang bawa dari organisasi ini. Organisasi yang lain, oh ini bawa selimutnya gitu, oh yang ini bawa pakaian layak pakainya gitu. Alhamdulillah akhirnya bersinergi lah, termasuk di dalam kondisi tersebut gitu kan banyak warga kita yang pada situ merasakan isoman gitu. Nah ini juga alhamdulillah bersinerginya organisasi-organisasi melalui Forum Gerbek Indonesia akhirnya bisa saling meringankan gitu. Seperti ada Al-Umahat misalkan yang mereka konsen bagaimana caranya bisa membantu ya yatim duafa, juga pondok-pondok pesantren gitu ya, dari mulai berbagi sembakonya, berbagi untuk berbuka puasanya. Ada juga Al-Ikhwan Foundation, ada juga Formasi 1. Banyak ya? Ya banyak sekali dan alhamdulillah gitu. Sampai dengan saat ini gitu, sekarang nih mulai ada perkembangan namanya Warteg Yatim gitu. Ada juga Rahma Foundation gitu ya. Nah, itu terus saling berbagi. Ada juga Asongan. Asongan tuh ayo sedekah rombongan. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi Asongan itu bagaimana menjangkau masyarakat-masyarakat yang hari ini emang benar-benar tidak mampu. Sebuah pengalaman luar biasa yang menurut saya ini menjadikan sebuah pelajaran ya. Hari ini mungkin orang banyak sekedar bikin podcast, membagikan makanan di jalan. Tapi coba terjun langsung ke masyarakat gitu. Ada di sebuah desa nggak jauh dari Cilengsi ini. Ketika mereka kita datangi, emang bener-bener doif kuadrat. Jadi doif kuadrat tuh ya udah lemah, tambah lemah banget gitu. Nggak diurus gitu kan. Kita masuk ke dalam, maaf ya, bukan maksudnya
negatif, kita masuk ke dalam rumahnya baunya tidak sedap gitu. Bahkan begitu kita bangunkan ternyata luka di belakang punggungnya. Sangat luar biasa sekali ya. Ya aduh pokoknya terenyuh lah gitu. Kita lihat maaf nih ya, ada belatungnya gitu. Ya Allah, masalah itu sangat miris sekali ya. Mudah-mudahan nanti Riasa TV bisa menjadi jembatan kebaikan untuk bagaimana caranya kita menolong ya, gitu. Apa yang menjadi moto Riasa TV ini mudah-mudahan yang melihat video ini juga bisa ikut tergerak. Ada lagi ketika kita melihat seorang anak kecil yang kalau dia nggak ada yang dimakan, itu dia makan batu bata. Batu bata. Batu bata, jadi temboknya ini dia kikisin itu, dia makanin batu batanya. Daerah mana itu? Gitu. Ada ya nggak jauh dari Cileng sini lah. Masya Allah. Gitu. Saya nggak mungkin Iya, sebut iya, nama iya. itunya ya karena sensitif ya. Bogor Gitu. lah ini. Bekasi. Oh, Bekasi. Daerahnya maksudnya Bekasi Kabupaten. Ah. Nah, itu pun ada juga yang tinggal di tengah-tengah kuburan. Gitu. Nah, dia nggak pernah tahu kota bagaimana. Gitu. Gubuk atau Gubuk sangat memprihatinkan sekali. Gitu. Terus juga masih ada yang di rumahnya itu di kerangkeng. Ya, dalam keadaan ya depresi berat gitu. Nah, alhamdulillah di situ teman-teman dari Asongan ya, Ayo Sedekah Rombongan terjun langsung dengan program sedekah Jumat Berkahnya. Gitu. Ya alhamdulillah ternyata di tengah sulitnya negara Republik Indonesia ini gitu masih bisa eksis karena apa? Masih banyak orang yang mau berbagi. Kami dari Forum Gerobak Indonesia punya moto bersama berjuang bermanfaat. Ya, bersama berjuang bermanfaat. Nah, ini tentang bersama berjuang bermanfaat ini kan seorang relawan ini harus mempunyai skill, harus mempunyai apa. Menurut antum apa sih yang minimal yang harus dimiliki apa deh gitu supaya misalkan seorang itu pengen jadi relawan gitu. Kira-kira apa skillnya? Yang kalau bicara skill kan kita berarti bicara kemampuan, bicara sertifikasi ya. Itu sebenarnya nomor kesekian. Oh, gitu. Yang paling utama adalah ada panggilan jiwa tersendiri. Dasarkan bahwa setiap apa yang dilakukan adalah menjadi magnet tersendiri untuk dirinya. Artinya ketika kita memberikan sebuah kebaikan kepada orang lain, itu pada hakikatnya adalah memberikan kebaikan kepada diri kita. Gitu. Jadi kita gunakan bagaimana caranya marketing langit itu benar-benar bisa terbukti. Gitu. Mungkin kita pernah melihat bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi. Gitu. Ada cerita begini. Mohon maaf nanti kalau ada yang nggak pas mohon saya diluruskan. Ketika Ashabul Kahfi itu melihat pintu gua itu tertutup, satu cerita yang kami dapatkan ada doa yang disampaikan. Ya Allah, jika Engkau ridho dengan amalanku ini, aku mohon bukakan pintu gua ini. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, aku dulu pernah melakukan ini. Jika Engkau ridho dengan amalanku ini, maka bukakan pintu ini. Sampai guanya terbuka dengan kuat. Nah, ketika hari ini kita melakukan banyak sekali persoalan kehidupan, kita tidak sadar bahwa banyak yang bisa kita lakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah-wasilah kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya Allah, jika Engkau ridho dengan satu gelas air ini yang saya berikan kepada Bang Nasif, ya, saya mohon ya Allah, hari ini saya belum bisa bayar kontrakan, mudahkan ya Allah. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana Allah berikan kemudahan. Ternyata inilah magnet rezeki, marketing langit kita. Melalui apa? Banyak kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan pernah bosan. Jangan pernah ada rasa kecewa. Ketika hari ini kita tidak dinilai baik. Karena kita hari ini membagikan sesuatu walaupun mungkin bagi orang lain itu tidak berharga. Gitu. Terus motivasi diri. Salah satu motivasi yang paling kuat ketika kita ingin menjadi relawan. Satu, jangan banyak lihat tentang kita ke atas, tapi kita banyak lihat ke bawah. Karena apa? Itulah nilai-nilai ibadah yang luar biasa. Kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat ke atas. Kita orang yang hari ini punya tauhid. Kita yakin bagaimana Allah berbuat terhadap hambanya. Gitu. Jadi bukan berharap kepada manusia.
Tapi kalau untuk skill mungkin skill apa Oke. gitu yang Kalaupun itu nanti dalam perjalanannya bisa gitu, di-upgrade gitu ya? bisa di-upgrade. Contoh hari ini ketika kita mau bersinergi dengan satu dengan yang lain tadi bersama dengan Forum Gerobak Indonesia. Forum Gerobak Indonesia juga kan, mengambil leading sektor. Contoh ketika kita bicara kebencanaan, ya kita bicara ada BNPB, ada BPBD. Mmm. Ketika kita bicara pertolongan, ya kan, kita ada namanya Basarnas, gitu. Di sana kita akan ditambahkan skill-nya, gitu. Oh, kita mau belajar tentang water rescue, Nah, ini saya pernah lihat soalnya gitu. antum kayaknya latihan terjun ke air Nah, gitu, iya kita perahu di karet. situ kita belajar perahu karet, di situ kita belajar apa namanya, bagaimana di hutan gunung gitu. Mmm. Nah, berkaitan dengan skill itu, dulu saya juga sebelum menjadi seorang relawan ya, gitu. Di masa sekolah STM saya pernah mengikuti pendidikan dasar, eee, pecinta alam, gitu. Oh, Ada filosofi yang mungkin pernah dengar survival ya. ya survival ya. Heeh, kalau Bang Nasif ini kita udah nggak kaget bahasa Inggrisnya Iya, bagus, survival ya, iya, betul. gitu. Tapi karena saya orang Indonesia, saya survival. Survival itu ada filosofinya. Nah, survival, sadarilah sungguh-sungguh akan situasimu. Oke. U, untung malang tergantung ketenanganmu. Rasa takut dan panik harus kau kuasai. Vivo berarti hidup, maka hargailah dia. Ingatlah selalu di mana kau berada. Vakum berarti kosong, maka isilah segera. Adat istiadat setempat patut ditiru. Latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Ketika kita pegang filosofi ini, maka dimanapun kita berada, kita tidak akan mengalami yang namanya kesusahan. Buat berapa hari Wah, survival? apapun yang terjadi, ketemu suku ini, ketemu suku ini, ketemu situasi yang sangat apa namanya, sepi, Heeh, gelap, gulita, gitu. Kuncinya sadarilah sungguh-sungguh akan situasimu. heeh. Kita ingat filosofi itu. Untung malang tergantung ketenanganmu. Rasa takut dan panik harus kau kuasai. Jadi orang nggak perlu panik, nggak perlu takut. Kuasai semua dalam diri. Loh kita hari ini yang diberikan kelebihan dengan apa? Aslul iman, dasar keimanan yang jelas. Tinggal satu yang kita minta. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada itu. Gitu. Jadi skill dari mulai water rescue, jungle rescue, sea survival, ya dan lain-lain disiplin ilmu SAR ya, gitu, disiplin ilmu kerelawanan gitu. Insya Allah dengan sendirinya perkesempatan itu akan datang. Tinggal kita mau apa enggak mengupdate diri kita, gitu ya. Itu Mas Nasif. Betul, betul. Tapi ngomong-ngomong ini gelasnya bagus sekali nih. Iya, silakan Ada air zam-zamnya nih, Masya Allah. minum dulu ya. Berkah ya Riasa TV. Bismillah. Saya juga ngomong-ngomong suka ngeliat antum di berbagai event aksi nih. Ternyata kan Iya. jiwa sosial antum juga sampai ke Palestina lah, peduli tentang Masya Allah. tentang Palestina. Iya, Nah, iya, iya. di beberapa aksi terjun di aksi depan Kedubes atau di aksi menentang agresi Zionis Israel, antum sering terlihat vokal lantang gitu, bersuara menyuarakan pembelaan. Termasuk yang Myanmar juga ya. Oh, Itu siap. waktu itu saya lihat luar biasa perjuangannya. Ini bagaimana bisa diceritakan nggak? Kita panggilan di Bandung ternyata bukan di Indonesia saja ya, tapi pembelaan kita juga buat umat muslim yang lain. Jadi ini ada pengalaman luar biasa sekali para ikhwan sekalian, para pemirsa Riasa TV gitu. Memang yang namanya semangat menggelora untuk ruhul jihad, membangun ruhul jihad itu seperti yang tadi Bang Nasif bilang, saya memang sekolah di STM listrik ya, gitu jurusannya listrik gitu. Tapi dalam perjalanannya saya malah lupa semua nih ilmu listrik nih, saya bener-bener nggak kepake saya, Masya Allah gitu. Kalau Bang Nasif kan nih sastra Inggris ya gitu, ngajar Inggris gitu, ngajar bahasa Inggris. Nah saya ini lulusan STM listrik tapi saya nggak pernah kerja yang berkaitan dengan listrik gitu. Karena apa, di masa-masa sekolah saya di STM itu saya aktif di beberapa organisasi Islam, gitu, di harokah Islam, gitu. Semangat saya untuk bisa menggali ruhul jihad itu tinggi, gitu, itu kuat, gitu. Ya tidak ada momentum hari-hari Sabtu dan Ahad itu kecuali untuk mengikuti kajian-kajian dari mulai yang ngangkat robana, gitu, maulid, sampai dengan yang berteriak takbir dengan motonya dakwah dan jihad itu saya udah mengikuti gitu sampai pada tahun 2006
itu digelorakan pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, ada yang menggelitik ketika terjadi kekejaman di Myanmar, gitu. Biasa kan kita menyampaikan sebuah aspirasi, kepedulian rakyat Indonesia kepada muslim-muslim yang ada di Myanmar, gitu. Pada saat itu begini, kita membawa sepucuk surat dari Imamul Muslimin, ya. Nah, ada dari sebagian mereka yang mengatakan, udah suratnya dititip aja, gitu. Karena security tidak mau membuka pintu gerbangnya di Kedubes Myanmar nih, gitu. Saya dengan lantang mengatakan, ini tidak bisa dititip kepada security, karena security bukan tupoksinya menerima surat, gitu. Pada saat itu saya langsung gebrak masa. Pada saat itu saya bilang, nggak bisa ini, saya bilang, nggak bisa ini diberikan kepada seorang security, saya bilang gitu. Turunlah Kapolsek Menteng pada saat itu. Saya langsung gas beliau, kalau hari ini keberadaan polisi di depan Kedubes Myanmar, ternyata orang Myanmar tidak berani untuk membuka pintu gerbangnya, saya minta polisi pulang. Saya bilang gitu pada saat itu. Dengan tegas saya ucapkan seperti itu. Pada saat itu saya didampingi oleh Ustadz Syakuri, didampingi juga oleh Bapak Haji Abdul Malik, didampingi juga oleh Ustadz Umar Rashid Hasan, gitu ya. Wah, sebagai seorang pemuda saya nggak mau kalah intinya. Gitu. Sampai akhirnya Pak Kapolsek ini masuk ke dalam kedutaan besar Myanmar, gitu, dan pada akhirnya keluarlah sekjennya. Gitu, dia bilang dari pihak Myanmar tidak berani hadir ke depan teman-teman mahasiswa, ya, para demonstran ini, karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Di situ saya lagi berteriak gitu, kami berjanji bahwa hari ini yang kita lakukan adalah sebuah kepedulian sosial terhadap siapa, saudara-saudara kita muslim yang ada di Myanmar, bukan dalam rangka mengacak-ngacak kedutaan besar Myanmar, gitu. Oke, kalau itu yang bisa dijanjikan, Pak Polisi tolong diadakan pendampingan. Akhirnya keluarlah orang Myanmar, gitu. Alhamdulillah pada saat itu ada juga Mas Widi dari kantor berita Mina, gitu ya, beliau bahasa Inggrisnya cukup bagus juga. Akhirnya ya sudah, saya vokal di depan aja, selebihnya bahasa Inggris Mas Widi yang mengkondisikan, gitu. Jadi itulah ya. Nah, begitu juga dengan kepedulian terhadap rakyat Palestina yang dari masa ke masa terus berbenturan. Karena kita semua tahu barometer keamanan dunia itu adalah Palestina. Gitu. Kenapa kita tahu gitu? Ada seorang guru pernah menjelaskan bahwa ada hadis sahih yang menyatakan bahwa ketika Palestina dan Masjidil Aqsa itu aman, utuh, kembali kepada pangkuan muslimin, maka terakhir yang akan terjadi di sana adalah peniupan sangkakala. Nah, untuk menuju masa momentum di mana Masjidil Aqsa dan Palestina kembali ke pangkuan muslimin, ini yang kita lakukan. Semangat menggelora untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Karena kita juga nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi, gitu. Kalau kita lihat bagaimana suksesnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu jarak antara kita dengan Salahuddin Al-Ayyubi kan juga berapa lama, kita mungkin ratusan tahun kan, gitu. Lah, begitu juga kita nggak pernah tahu. Setelah saya podcast dengan Bang Nasif di Riasa TV ini selesai, ditutuplah podcast ini, terus saya meninggal. Saya bisa bercerita apa dengan anak keturunan saya? Gitu, ya kan? Gitu. Karena yang kita cari hidup itu cuma dua, prestasi dan prasasti. Prestasi kehidupan kita banyak nanti diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan bagaimana kematian kita dan bagaimana banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Prasasti yang hari itu juga akan terbentuk dengan sendirinya, itu bukan sekedar batu nisan yang berada di atas kuburan, tapi jejak perjuangan yang telah kita lakukan. Itulah yang akan menjadi prasasti abadi. Boleh kalau kita lihat hari ini, orang banyak menghujat Soeharto pada masanya. Tapi orang juga nggak bisa menutup mata. Ya kan? Banyak masjid yang dibangun oleh Soeharto. Banyak tempat-tempat bersejarah yang dibangun oleh Soeharto. Beliau presiden dengan segala banyak kekayaannya. Loh, kita ini rakyat biasa. Bagaimana kita bisa membangun masjid? Kan nggak bisa juga. Nah, melalui perjuangan-perjuangan kecil inilah kita tampil di hadapan media, kita tampil di hadapan banyak orang, menyampaikan bahwa ini adalah perjuangan, ini adalah kemanusiaan. Itu paling. Makasih. Iya. Masya Allah.
Masya Allah, luar biasa ya. Kejadian-kejadian apa nih yang mungkin antum merasa menarik nih selama jadi relawan? Jadi kejadian paling menarik, ya menurut saya banyak lah ya. Ketika kita ceritakan satu persatu gitu, mungkin tidak akan cukup gitu ya. Ya dari beberapa kesulitan gitu yang saya rasakan di lapangan gitu. Ternyata memang banyak jawaban-jawaban seperti yang tadi saya sudah ceritakan gitu. Begitu juga Anda merasakan gitu. Ketika apa namanya, di lapangan beras mulai kosong gitu, logistik mulai kosong, Allah datangkan gitu. Ada Contoh aja yang ngirim ya? ada aja yang ngirim Masya Allah. gitu. Contoh kejadian adalah pada saat, tragedi Merapi yang kedua gitu. Itu kan kita tanpa disangka, tanpa dinyana gitu, pemberangkatan kita ke Jogja itu ya di daerah apa namanya, Sleman, terus kita dikirim lagi ke Magelang gitu. Pada saat itu kita ditaruh di Dinsos, di Dinas Sosial. Ya, jawaban dari mereka simpel. Mau ngapain relawan dari Jakarta datang ke Jogja? Kontingensi plan untuk wilayah Jogja itu semua sudah terpetakan. Ketika terjadi sebuah bencana, maka dapur umum di mana, relawan di mana, itu kami sudah siap. Gitu. Jadi kami nggak perlu bantuan. Gitu. Wah, dengan congkaknya itu disampaikan seperti itu Dirjen Sosial, gitu. Saya nggak mungkin sebut namanya. Saya jawab dengan simpel. Pak, ketika hari ini kami berangkat dari Jakarta menuju Jogja, tidak ada niat yang lain yang terbesit dalam benak kami kecuali kami ingin beramal soleh. Rugi bagi mereka yang hari ini tidak bisa memanfaatkan waktu luangnya kecuali untuk beramal soleh. Kalau Bapak hari ini berani menolak kami yang berangkat dari pondok pesantren untuk beramal soleh di Jogja ini, berarti Bapak berhadapan dengan Al-Quran. Dia jawab dengan diplomatis. Tapi kalau teman-teman mau pakai seragam biru ini, maksudnya bukan yang ini ya, gitu dari ya itulah pokoknya gitu. Kami akan berangkatkan ke titik itu, ya nggak ada masalah. Akhirnya kita ganti seragam, kita diberangkatkan ke desa Dukun, gitu belakang terminal Muntilan di atas. Gitu. Disitulah kita mengalami sebuah kejadian luar biasa, hujan batu, Merapi meletus pada satu dengan dahsyatnya. Ditambah lagi apa? Komandan lapangan kita Bapak Haji Abdul Malik pada saat itu yang baru saja operasi usus buntunya pun jebol. Hasil operasinya jebol di sini. Loh, kita berusaha cari link bagaimana caranya. Alhamdulillah beliau punya teman dekat namanya Pak Bambang kalau tidak salah. Kita dikasih tempat di pinggir kali di rumah tua gitu ya, di daerah Muntilan sana, Magelang. Kita dikasih tempat. Itu. Perluasan bagaimana caranya kita bisa lebih bermanfaat untuk banyak umat ya, kita geser lagi ke daerah lapangan tembak di Magelang sana. Gitu. Kita ditempatkan di masjid. Gitu. Di masjid itu pun sangat unik luar biasa. Ibu-ibu setiap sore datang bergantian ke rumah seorang kiai. Kita tanya, kenapa Bu bolak-balik ke sini kau bergantian ngambil sembako atau bagaimana? Bukan Pak, kita ini ada setoran hafalan Al-Quran Pak. Masya Allah. Itu di daerah lapangan tembak itu ada seorang kiai rumahnya kecil. Kalau boleh dibilang nih tembaknya masih geribik gitu. Iya, ibu-ibu di kampung itu bergantian seorang hafalan Al-Quran. Tiba-tiba datanglah seorang komandan ya seragam TNI gitu. Ini relawan ya? Iya. Apa yang dia tawarkan? Kami butuh bantuan relawan untuk menjaga gudang logistik. Masya Allah. Di tengah perbekalan minim yang hari itu kita bawa, kita disuruh jaga gudang logistik, bayangin, Masya Allah. Saking percayanya dengan kita. Akhirnya di situ juga kita diberikan sebuah kesempatan untuk mengisi pengajian di barak-barak. Itu Masya Allah. Bahkan ada wartawan dari TV1 gitu yang memberikan kesempatan kepada kita, apa tolong dong bisa nggak bekam gitu. Akhirnya kita diliput juga, kita dimodalin ini ya apa namanya peralatan-peralatan kesehatan ya, baik itu betadinnya, perbannya, ya kan. Akhirnya kita dibeliin kan. Nah akhirnya apa? Kita bikin di situ bakti sosial berupa apa? Bekam. Waduh, Masya Allah. Ya itulah ya banyak kemudahan Insya Allah. Terakhir Banyak nih, kemudahan, mungkin ya, siap. harapan antum gimana nih? Ya. Baik dari untuk pondok pesantren kita nih ya untuk dunia kerelawanan ke depannya atau mungkin apakah perlu kaderisasi atau apa? Silakan.
Ya, harapan saya terus pupuk rasa dan jiwa kemanusiaan ini dan yakin bahwa hari ini kita tidak akan mampu bekerja sendiri. Laksanakan segala sesuatunya secara bersama, ya. Lakukan segala sesuatunya dengan nilai-nilai perjuangan, ya. Dan laksanakan segala sesuatunya adalah penuh dengan manfaat, ya. Atau dengan moto kami, bersama berjuang bermanfaat. Ya, itu aja. Laksanakan terus, apapun yang terjadi, bangun generasi kita dengan peduli sesama. Itu aja, Bang Nasir. Baik, terima kasih Bang Saleh sudah menyempatkan waktunya. Pemirsa Pokari, tidak terasa ya kita kalau sudah ngobrol memang sudah lama sekali ya. Masya Allah ya. Terbatasnya waktu dan kesempatan, maka kita akhiri terlebih dahulu. Terima kasih Bang Saleh atas kunjungannya. Insya Allah akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara podcast Pokari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.